Halo, perkenalkan aku Isti dari Room by Isti yang akan jelaskan bagaimana cara penggunaan wedding planner ini. Ini adalah wedding planner yang digunakan menggunakan Google Sheet ya. Jadi bukan Excel tapi Google Sheet seperti itu. Nah, di sini ada 15 tab. Dari yang pertama yaitu ritmenya terlebih dahulu. Tab ritmi ini berisikan instruksi dan juga penjelasan. Kurang lebihnya informasinya sama yang aku jelaskan melalui video. Hanya saja ini berbentuk tulisan seperti itu. Selanjutnya, ini adalah bagian cheat sheet atau contekan. Di sini kamu bisa lihat apa saja yang perlu dilakukan dalam aktivitas persiapan menuju pernikahan seperti itu. Atau misalkan dari menentukan tanggal pernikahan, menentukan anggaran, memilih venue. Jadi aktivitasnya apa aja ada di sini. Terus dokumen apa aja yang dibutuhkan, kurang lebihnya ada di sini juga. Teman-teman bisa nyontek aja dari sebelah sini gitu untuk mengisi kegiatan atau hal-hal yang memang kurang lebihnya kita butuhkan. Terus di sini ada juga website dan juga linknya yang biasanya dipakai untuk cari inspirasi atau cari vendor seperti itu. Untuk kalender planner ini ada 12 bulan dan teman-teman bisa ganti di sini tahunnya kapan dan juga bulannya kapan kayak gitu. Nah, di sini adalah kita mengisi untuk urusan pernikahan, misalkan tanggal 6, terus untuk foto background birunya tanggal 6 juga. Jadi di sini akan ada blok warna begitu. Teman-teman juga bisa isi, tadi caranya seperti itu, kita klik di sebelah sini, nanti akan ada muncul tanggalnya. Kalau misalkan tidak sesuai pada bulan yang ada di atas dan yang ada di sebelah sini, teman-teman bisa ubah aja, cari, disesuaikan seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian vendor list. Nah, pada bagian vendor list ini terdapat grafik. Yang pertama, grafik dari rangkuman keuangan secara keseluruhan berdasarkan kategori yang sudah kita pilih. Kemudian di sini adalah distribusi keuangan dari setiap vendor yang kita keluarkan. Kemudian ini adalah kategori listnya. Kategori listnya diharapkan teman-teman fokus pada yang ada di sini saja ya. Dan kemudian pada bagian di sini teman-teman bisa isi ada kategori, vendor, kontak, email, sosial media, price-nya atau harganya, dan juga catatan-catatannya. Kalau teman-teman sudah yakin memilih vendor tersebut, teman-teman bisa pilih yes. Di sini terdapat kategori yang sudah disesuaikan dengan yang ada di list sebelah sini, yang ada di kolom L. Lalu lanjut lagi, di sebelah sini, area ini terisi secara otomatis untuk melakukan filter vendor yang sudah dipilih. Jadi cukup klik yes saja jika data vendornya sudah terisi. Kalau misalkan teman-teman sudah pilih di sini, maka otomatis akan muncul. Misalkan aku klik contohnya yes di sini lagi, nanti akan bertambah. Kayak gitu. Di sini ada 3 tab yang mirip, yaitu vendor comparison, hair and MUA comparison, dan juga wedding attire atau wedding dress comparison. Sebenarnya cara pengisiannya sama saja, dan aku jelaskan satu saja ya, tapi cara pengisiannya sama. Jadi di sini pilih choose kategori atau pilih kategori yang memang teman-teman ingin bandingkan, misalkan venue, atau misalkan teman-teman ingin bandingkan wedding attire-nya, catering, atau yang lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa pilih di sebelah sini. Kemudian, teman-teman pilih nih dari vendornya itu siapa. Misalkan wedding organizer 1, 2, 3 bebas sesuai dengan yang ingin teman-teman bandingkan. Jika teman-teman memang memiliki beberapa perbandingan, teman-teman memilih nama dari vendornya tersebut, nanti otomatis akan muncul kontak, email, dan sosial medianya. Jadi pada bagian ini tidak perlu diedit ya. Dan pada bagian cost ini juga terisi secara otomatis seperti itu. Kemudian, apabila ada additional cost atau tambahan biaya lainnya, teman-teman bisa isi di sini. Untuk yang harga di additional cost karena tidak masuk di anggaran awal, jadi teman-teman bisa isi aja lagi ke vendor listnya di sini. Misalkan sini kita isi harganya pastenya jadi value only aja ya. 7 juta tadi misalkan untuk di wedding organize namanya harus sama dengan yang tadi. Di sini di WO2. Ini di WO2. Jadi nanti di sini di WO2-nya ada 2 kayak gitu. Nah, teman-teman kasih note di sini adalah additional cost. Misalkan seperti itu. Ini bagian di hair MUA-nya dan ini di bagian wedding attire atau wedding dress-nya gitu. Teman-teman bisa isi foto untuk inspirasi mungkin dari sosial medianya mereka seperti itu. Dan di sini catatan, misalkan ada pro dan kontranya, apa saja bisa diisi juga. Terus kita sekarang masuk ke bagian catering. Nah, di bagian catering ada tulisannya yang paling atas adalah area ini terisi secara otomatis untuk melakukan filter menu yang dipilih. Cukup klik yes, filter jika data menunya sudah terisi. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih menunya, otomatis akan masuk ke bagian ini. Terus di sebelah sini ada grafik total menunya yang dipesan, ada 270 main course atau menu utamanya, ada 600
makanan pembuka, dan ada 600 porsi minuman seperti itu. Ada 200 dessert dan juga ada 600 snack. Ini sebagai contohnya saja. Terus di sini adalah total price atau total harga yang akan muncul dari setiap kategorinya, yaitu misalkan untuk makanan utama 32 juta, untuk makanan pembukanya 1.600.000, kurang lebihnya seperti itu. Nah, teman-teman mengisinya pada bagian ini. Catering list kategorinya dibagi sesuai ini aja, sementara seperti itu. Dan untuk menu makanannya teman-teman bisa isi di sini. Misalkan ada nasi putih, nasi kecombrang, nasi goreng, sop ayam, sop bakso wortel, kayak gitu. Macem-macem, dan ini pilih kategorinya apa sih? Nah, menu makanannya apa, kategorinya apa, eh, quantity atau jumlah porsi yang teman-teman pilih. Ini jika diberikan detail dari pihak cateringnya. Tapi kalau nggak dikasih dari pihak catering, berarti nggak usah diisi harga detailnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini misalkan eh, kalau di sini kan ada harga detailnya dan total harganya berapa. Tapi kalau misalkan nanti nggak nggak ada harga detailnya kayak gitu, ya nggak masalah kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman cuma isi aja, bisa kasih note harga secara keseluruhan kayak gitu. Di sini ada 50 list teman-teman bisa isi, tapi dari 50 list ini mungkin teman-teman bisa memilih maksimal 30 yang bisa masuk ke bagian ini ya. Jadi nanti teman-teman pilih deh menu apa saja yang ingin dipilih, misalkan nasi putih oke, terus misalkan nasi goreng, ada juga sop ayam kayak gitu, atau misalkan sop bakso ayam, dan untuk di sini apa saja yang pengen teman-teman pilih. Di sini menu utama, terus di sini menu pembuka, kemudian ada minuman, kemudian ada menu penutup, dan di sini ada snack. Snacknya itu yaitu snack itu biasanya kita gubukan ya, yang biasa kita dengar istilahnya gubukan, ada berapa banyak kayak gitu. Sekarang kita masuk ke bagian daftar tamunya. Di sini ada informasi yaitu tamu yang diundang, terus undangan yang sudah dikirim, ada undangan, ada jumlah tamu yang diundang. Jadi kan biasanya kita misalkan kasihnya cuma 30 undangan, tapi biasanya dalam setiap undangan itu untuk 2 orang tamu kayak gitu. Jadi jumlah dari tamu yang diundang. Terus di sini adalah jumlah dari reservasi yang datang 26 orang menyatakan akan datang, yang maybe ya kira-kira akan datang atau enggak. Terus ada yang emang nggak mau datang, di sini ada informasinya juga. Terus di sini adalah jumlah undangan. Diundang oleh siapa? Di sini ada nama tamu, kontak informasi, nomor handphonenya, terus tamu dari siapa? Apakah dari calon mempelai pria, apakah dari calon mempelai wanita, atau dari orang tua? Terus hubungannya apa? Apakah saudara, relatif, teman, atau keluarga? Kalau teman-teman ingin menambahkan untuk kategorinya, cukup klik di bagian sebelah sini, nanti akan muncul ini. Lalu teman-teman tambahkan, misalkan rekan SMA, sorry, misalkan teman SMA, kayak gitu. Teman-teman bisa klik OK, nanti klik apply all, dan otomatis akan muncul seperti ini. Sini, pada bagian ini, apakah undangannya sudah dikirim atau belum? Kalau misalkan sudah dikirim, teman-teman isi yes. Kalau misalkan belum, berarti masih no, tidak. Di sini teman-teman bisa isi juga. Kemudian di sini jumlah dari undangannya. Misalkan yang diundang atas nama Ibu Anissa. Dan Anissa ini kita mengundang untuk 3 orang karena termasuk untuk suami dan juga anaknya seperti itu. Kita undang untuk jumlahnya 3 orang kayak gitu. Terus di sini akomodasinya, apakah mereka membutuhkan akomodasi atau enggak? Biasanya yang butuh akomodasi kan keluarga dari jauh, jadi kita misalkan bisa isi yes. Untuk gift receipt-nya, biasanya teman-teman kan kita biasanya kalau misalkan orang menikah, mereka mencatat nih dari undangan ini masih ada entah ngasih kado atau ngasih uang kayak gitu. Kalau misalkan memang kita nggak tahu, ya nggak usah diisi kayak gitu. Kadang kan nggak dikasih nama juga ya begitu. Ini alamatnya di mana? Ini untuk catatan khusus. Lanjut pada bagian ini. Area ini terisi secara otomatis untuk melakukan filter tamu yang hadir. Cukup klik yes atau no filter jika data RSVP-nya sudah terisi. Nah, misalkan kita mau tahu siapa aja yang datang, terus yang nggak hadir ternyata siapa, dan masih ragu nih, ya mungkin datang atau tidak, jadi cukup pada bagian ini saja.
Sekarang masuk ke bagian wedding inspiration. Nah, teman-teman kalau misalnya punya inspirasi gambar seperti itu, foto-foto yang jadi referensinya teman-teman bisa taruh di sini. Mungkin dari wedding dress atau wedding ring, terus juga untuk seserahannya, terus wedding souvenirnya seperti apa. Dan untuk yang lainnya ini bisa teman-teman ganti ya. Ini bagian budgeting. Teman-teman bisa set di sini untuk biaya yang akan jadi budget utamanya teman-teman kayak gitu. Misalkan kita set budget 180 juta. Ini contohnya aja. Terus di sini teman-teman atur lagi nih untuk budgetingnya atau anggarannya per kategorinya masing-masing. Nah, di sini teman-teman bisa isi kategorinya juga sesuai yang teman-teman butuhkan. Tapi pada bagian yang berwarna biru ini diharapkan untuk tidak diotak-atik karena ini adalah formula seperti itu. Untuk bagian ini sudah dari bagian vendor list begitu. Nah, ini teman-teman bisa tambahin di sebelah sini kalau ada tambahan lainnya. Kemudian Eee, kemudian di sini kita kan kasih set budgetnya, kita atur budgetnya 180 juta. Nah, ntar teman-teman kasih rinciannya, ini untuk total budgetnya yang sudah terbagi, kemudian ini adalah untuk pengeluarannya, kenyataan pengeluarannya yang sudah berjalan, seperti itu. Sebelah sini terdapat vendor transaksi. Jadi ini khusus bagian vendor aja. Teman-teman fokusnya untuk isi payment 1 sampai payment 3, payment date-nya kapan, dan due date-nya kapan, seperti itu. Jadi nanti misalkan teman-teman melakukan pencicilan pembayaran, ada dibagi 3 tahapan, misalkan pembayaran pertama 57 juta, kedua 30 juta, atau 20 juta. Seperti itu, misalkan sebelah sini sudah bayar semuanya, maka di sini akan ada tulisan amount paid-nya sama dengan di contract price-nya. Tapi kalau misalkan masih di sini belum lunas, maka akan muncul juga di bagian unpaid-nya. Belum dibayarnya totalnya berapa? Kayak di sini belum dibayar sekitar 4.500.000. Jadi dia minus 4.500.000 yang harus kita lunasi lagi. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada WO tambahan tadi yang additional cost-nya. Jadinya di sini kita juga harus bayar. Misalkan mau langsung dilunasin aja 7 juta ya, kayak gitu. Nah, misalkan tanggal ini ceritanya tadi untuk tanggal pelunasannya gitu. Jadi di sebelah sini nanti dia jadi 0. Nah, ini kita masih punya hutang untuk melakukan pelunasan di wedding attire atau wedding dress-nya begitu. Lanjut lagi di sini ada other transaction. Jadi di luar vendor teman-teman misalkan ada tambahan biaya-biaya lainnya seperti itu. Misalkan di sini ada kok ada wedding organizer lagi bukan yang udah bayar. Biasanya ini muncul setelah acara selesai. Ternyata ada yang ditambahkan eh, atau misalkan tambahan makanan seperti itu di luar kontrak utama dan dijelaskan oleh vendor kayak gitu, kita isi deh di bagian other transaction. Jadi di luar dari pembayaran utamanya. Lanjut lagi di sini ada wedding budget dan juga contribution atau dari siapa yang memberikan kontribusi untuk acara pernikahan kita. Ini ada vendor payment summary, ini khusus dari bagian vendornya aja. Yang teman-teman kontrak pembayarannya adalah totalnya 136 juta. Teman-teman udah bayar 131 juta. Masih kurang, ada yang kurang yaitu 4.500.000. Progres pembayarannya sudah sampai 96,70% gitu. Terus di sini ada left to budget, sisa anggaran dari budget yang sudah ditentukan. Terus ada remaining fund-nya atau sisa dari ini adalah sisa anggaran kontribusi dikurang semua pengeluaran. Di sini ada grafik untuk budget dan kenyataannya. Di sini ada detail pengeluaran kita 154 juta kayak gitu. Dan di sini adalah grafik dari ringkasan eh, dari seluruh pengeluarannya teman-teman secara nyata atau aktualnya kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian dashboardnya. Nah, ini adalah overview secara keseluruhan dari yang sudah teman-teman isi pada bagian anggaran, dari eh, checklist, dan juga tamu yang diundang seperti itu. Pada bagian ini teman-teman bisa atur tanggal pernikahannya kapan. Dan nanti akan secara otomatis muncul hitungan hari menuju hari pernikahannya. Dan di sini bisa diatur untuk tahunnya kapan dan bulannya kapan. Kalau misalkan muncul seperti ini, berarti ada informasi bahwa di sini diproteksi untuk halamannya. Sehingga teman-teman diharapkan lebih berhati-hati karena beberapa tempat berisikan dengan rumus. Oke. Nah, lanjut nih teman-teman mau isi di sini mulai dari hari Senin atau teman-teman mau isinya kalendernya dari hari Minggu seperti itu bisa.
Kemudian ini adalah timeline checklist. Timeline checklist ini berasal dari checklist tab dari sebelah sini. Tuh, akan muncul jumlah tugas yang belum teman-teman selesaikan. Kita balik lagi ke sebelah sini. Pada bagian ini tidak perlu diotak-atik, berasal dari tab budget, seperti itu. Pada bagian ini ada link tab yang memudahkan teman-teman menuju tab yang ingin teman-teman pilih. Misalkan teman-teman mau pergi ke bagian Hair and MUA Compression-nya. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini kalau teman-teman mau balik lagi, ya tinggal klik lagi aja. Begitu linknya. Oke? Dan kalau misalkan ada catatan, teman-teman bisa tambahin top prioritasnya teman-teman apa aja, atau catatan yang ingin teman-teman berikan yang ada di sebelah sini. Kayak gitu. Kita masuk ke honeymoon budget. Nah, kalau teman-teman merencanakan untuk melakukan bulan madu, di sini teman-teman juga bisa isi pada tab honeymoon. Destinasi tujuannya kemana, teman-teman bisa isi. Terus di sini untuk foto inspirasinya juga bisa diisi. Teman-teman bisa isi kapan akan melakukan perjalanan, mulainya tanggal berapa dan berakhirnya tanggal berapa, nanti secara otomatis akan muncul total perjalanan secara keseluruhan, kayak gitu. Nah, terus di sini teman-teman kalau mau ganti tahunnya juga bisa, dan mengganti bulannya juga bisa. Kalau misalkan tanggal di sini tidak sesuai dengan yang ada di kalender ini, maka warnanya tidak akan muncul. Tapi kalau misalkan sesuai tanggal 26 sampai tanggal 30 Mai, seperti itu. Akan muncul di sebelah sini, gitu. Jadi ada muncul warnanya. Lanjut ke bagian budget. Nah, di sini ada kategori budgetnya, bisa ditambahkan atau bisa dirubah secara keseluruhan. Jadi misalkan teman-teman mau tambahin jalan-jalan lainnya. Nah, nanti dia akan secara otomatis muncul di sebelah sini. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada, dia juga secara otomatis akan hilang, kayak gitu. Kemudian di sini teman-teman atur budgetnya berapa, anggarannya secara rinci. Nah, kemudian lanjut lagi di sini bagian aktual atau yang nyata kita keluarin nanti seperti itu. Pada bagian ini yang ada berwarna tidak perlu diedit karena dia rumus. Jadi teman-teman fokusnya mengisinya pengeluarannya di bagian ini aja. Nanti teman-teman bisa isi tanggal, kategorinya, deskripsinya untuk pengeluaran apa, dan expense atau jumlah uangnya berapa pengeluarannya di sini untuk catatannya kalau ada. Nah, sebelah sini nanti ada untuk kategori list. Kalau misalkan teman-teman mau booking untuk pesawat atau teman-teman mau booking travel agent seperti itu, teman-teman bisa list. Dan kalau misalkan teman-teman pilih untuk travel agentnya bisa klik aja di sini checklistnya, nanti warnanya berubah. Rencana perjalanannya teman-teman, ini bisa diisi tanggalnya kapan, waktunya, dan juga destinasi dan detailsnya. Oke, jadi planner ini sudah cukup lengkap dan bisa membantu teman-teman dalam perencanaan pernikahan. Kalau teman-teman ingin planner ini, bisa cek link di deskripsi. Oke, terima kasih.